pertama-tama kita perlu mengapresiasi ya, karena data dari BPS tadi kan menunjukkan masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang tidak mampu memiliki akses, dan memang di tengah situasi yang memang tidak mudah harus ada yang berani memulai. Dan Pak Presiden Prabowo memulainya dengan sekolah rakyat yang memang lebih spesifik memberikan perhatian kepada mereka dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ya. Kalau kita lihat di situ. Insight. Ini kita akan bahas tentunya di tema Jendela Negeri pagi hari ini terkait dengan sekolah rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah rakyat itu sudah mulai dilaksanakan di tahap pertama, yakni tanggal 14 Juli 2025. Dan tentunya ini menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik, pemirsa, pada Juli 2025 ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 9,3% atau sekitar 26 juta jiwa. Nah, dari jumlah tersebut lebih dari 10 juta anak beresiko mengalami keterbatasan akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Betul, Andin. Di tengah kondisi ini pastinya hadir sebuah gerakan masyarakat bernama Sekolah Rakyat. Ini merupakan inisiatif pendidikan alternatif yang bertujuan untuk memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan juga marginal ya. Dan Sekolah Rakyat ini tidak hanya mengajarkan literasi saja, namun juga numerasi dan juga memberikan harapan, optimisme serta kesempatan agar anak-anak di Indonesia khususnya bisa tetap bermimpi besar meskipun terbatas secara ekonomi. Betul, dan pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sekolah rakyat mampu menjadi jembatan keluar dari lingkaran kemiskinan bersama narasumber kita Bapak Doni Kusuma, yaitu pemerhati pendidikan yang sudah lama meneliti dan mendampingi berbagai gerakan pendidikan berbasis masyarakat. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih Pak Doni sudah hadir bersama kami di studio TVRI tentunya. Pak, kalau kita lihat juga kan ini seperti yang kita ketahui bahwa sekolah rakyat sudah dimulai pada 14 Juli begitu ya. Dan apakah keberadaan sekolah rakyat ini dapat mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin yang kita ketahui juga visi misinya sudah untuk keluarga yang kurang mampu begitu Pak Doni? Ya. Pertama-tama kita perlu mengapresiasi ya, karena data dari BPS tadi kan menunjukkan masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang tidak mampu memiliki akses, dan memang di tengah situasi yang memang tidak mudah harus ada yang berani memulai. Dan Pak Presiden Prabowo memulainya dengan sekolah rakyat yang memang lebih spesifik memberikan perhatian kepada mereka dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ya. Kalau kita lihat di situ. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat baik, karena menurut saya selama ini pendidikan kita ada yang namanya sekolah reguler, dan di sekolah reguler pun sudah dibantu dengan dana bantuan operasional sekolah, beberapa dukungan-dukungan ke sekolah. Tetapi untuk anak-anak dari keluarga yang miskin ekstrim itu, memang kalau mereka tidak diberi perlakuan yang khusus, mereka pun juga tidak bisa belajar dengan baik karena lingkungan rumahnya juga kurang memadai, kemudian lingkungan sosialnya juga kurang mendukung proses belajar mengajar, sehingga kalau di sekolah reguler mereka kembali ke rumah atau ke tempat mereka tinggal kadang-kadang tidak memiliki rumah, itu sulit untuk belajar. Maka dengan sekolah rakyat ini mereka diasramakan kan konsepnya, sehingga mereka tinggal mempersiapkan hati, fisik dan pikiran untuk belajar. Fokus mereka belajar supaya mereka nanti bisa itu tadi lepas dari belenggu kemiskinan. Karena kalau negara tidak hadir untuk keluarga yang seperti ini, anak-anak dari keluarga seperti ini tentu tidak akan bisa. Dan ini sudah dimulai. Yang paling sulit di dalam kebijakan publik itu kan memulainya dan mewujudkannya. Seringkali tentu saja ada banyak janji-janji atau apa, tetapi sulit untuk diwujudkan. Bahwa mewujudkannya sulit dan mungkin belum bisa semuanya, belum bisa menjangkau hampir 10 juta anak Indonesia, tentu itu kan proses yang panjang. Oke, dan kita berharap juga semoga ini makin konsisten ke depannya ya Pak ya. Ya. Insight. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri.